Tabungan melahirkan malah diambil mertua, suamiku malah menceraikanku. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Ketika suami tidak membela istri, cinta yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi beban. Kehadirannya seakan menghilang, meninggalkan hati yang merindukan dukungan. Suryo dan Indah adalah sepasang kekasih yang sedang menikmati masa-masa terindah dalam hubungan mereka. Seperti bunga yang mulai mekar di musim semi, cinta mereka pun tumbuh dengan cepat. Meski baru 2 bulan berkenalan melalui ta'aruf, setiap kali bertemu ada senyum lebar di wajah Indah. Perasaan hangat yang selalu muncul setiap kali mendengar Suryo. Begitu banyak harapan dan impian yang mulai mereka bicarakan bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Indah, seorang gadis yang taat, terkesan pada sifat lembut dan kebijaksanaan Suryo. Di balik senyum tenangnya, Suryo adalah lelaki yang berbakti kepada orang tuanya, selalu mengutamakan keluarga di atas segalanya. Itu menjadi salah satu alasan utama Indah merasa yakin menerima pinangannya. Meski baru mengenal, hatinya sudah dipenuhi keyakinan bahwa Suryo adalah sosok imam yang selama ini ia impikan. Setiap hari, obrolan mereka penuh dengan antusiasme, membahas pernikahan yang makin dekat. Indah merasa hatinya berbunga-bunga setiap kali membayangkan hari itu. Suryo selalu menenangkan, memastikan bahwa semua akan berjalan lancar. Dari persiapan baju pengantin, pemilihan tempat, hingga hari-hari setelah pernikahan. Semuanya diisi dengan canda, tawa, dan kebahagiaan. Impian tentang masa depan bersama mulai tumbuh di benak mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, momen yang dinantikan akhirnya tiba. Hari akad nikah yang penuh hikmat terasa seperti hari paling indah dalam hidup Indah. Dengan balutan gaun putih yang anggun, ia melangkah dengan penuh keyakinan menyambut masa depannya sebagai seorang istri. Suryo dengan penuh percaya diri dan senyum yang menenangkan menyambutnya di pelaminan. Semua orang yang hadir merasa kebahagiaan yang terpancar dari pasangan itu. Suasana pernikahan begitu meriah, keluarga, teman-teman, dan kerabat hadir untuk merayakan cinta mereka. Indah merasa seperti hidup dalam mimpi. Tawa kecil dan senyum manis tak pernah lepas dari wajahnya. Segala keraguan yang sempat ada tentang pernikahan ini seolah hilang berganti keyakinan bahwa mereka akan menjalani hidup yang penuh berkah dan kebahagiaan. Setelah hari itu, kehidupan baru dimulai. Suryo mengajak Indah tinggal bersama di rumah keluarganya, tempat di mana ia dibesarkan. Meski pada awalnya ini mungkin terasa tidak biasa bagi Indah, ia dengan tulus menerima permintaan suaminya. "Aku akan selalu ada di sampingmu," kata Suryo dengan lembut, memastikan bahwa tanggung jawab nafkah ada di pundaknya. Sementara Indah diminta untuk membantu mengurus rumah dan keluarganya. Bagi Indah, ini bukanlah beban. Ia merasa bahwa pernikahan adalah tentang kerjasama dan saling mendukung. Meski tinggal di rumah mertua, Indah merasa optimis. Ia yakin bahwa cinta dan kebersamaan yang mereka miliki akan membuat semuanya terasa lebih mudah. Setiap pagi, Indah selalu bangun sebelum fajar menyingsing. Ketika rumah masih dalam keheningan, dengan gerakan pelan agar tidak membangunkan siapapun, ia turun ke dapur dan memulai hari dengan membuat kopi untuk Suryo. Langkah-langkahnya sudah menjadi kebiasaan, menuang air panas, mengaduk kopi, dan menyiapkan cangkir favorit suaminya. Saat aroma kopi menyebar di udara, Indah merasa ada sedikit kebahagiaan yang dia bisa berikan untuk memulai hari. Namun sesudah itu, dimulailah rutinitas yang lebih menantang. Setelah Suryo berangkat kerja, tanggung jawab rumah tangga sepenuhnya ada di tangannya. Tidak ada pembantu rumah tangga di rumah ini. Jadi segala sesuatu dikerjakan Indah sendirian. Mencuci piring, menyiapkan sarapan, membersihkan lantai, mencuci baju hingga menyetrika. Pagi itu, setelah menyiapkan nasi goreng sederhana untuk keluarga, Indah memanggil Ibu Ningsih dan Rani untuk sarapan. Di tengah kebiasaan pagi ini, ada perasaan aneh yang kadang muncul. Meskipun ia selalu berusaha memasak dengan sebaik mungkin, tampaknya ada sesuatu yang tidak pernah pas di hati mertua dan adik iparnya. "Sudah disiapkan sarapannya, Bu, nasi goreng dan telur ceplok," kata Indah sambil meletakkan piring di meja makan.
Ibu Ningsih duduk dan memandangi piring tersebut sejenak. Nasi goreng lagi, kenapa nggak coba buat sesuatu yang lain? Tanyanya, suaranya terdengar datar tapi dengan sedikit nada ketidakpuasan. Ibu Ningsih duduk memandangi piring tersebut sejenak. Indah tersenyum kecil meskipun ada rasa kecewa yang ia simpan rapat-rapat. Maaf Bu, besok Indah coba masak yang lain, katanya lembut berusaha menahan perasaan tidak enak. Di sudut meja, Rani, adik ipar Indah, menyendok nasi goreng dengan sendok seolah mencari-cari alasan untuk mengkritik. Kok agak terlalu asin Mbak, coba deh lain kali lebih diperhatikan lagi, katanya sambil meletakkan sendok dengan bunyi berderak, memberi isyarat bahwa ia tidak akan menyelesaikan sarapannya. Indah diam, berusaha tersenyum walau di dalam hatinya ia merasakan tusukan halus. Setiap kali masakannya dikritik, ada perasaan seperti ia belum cukup baik sebagai seorang istri dan menantu. Tapi Indah terus mencoba, berharap suatu hari nanti masakannya akan diterima dengan lebih baik. Setelah mereka selesai makan, Indah bergegas membereskan meja makan, mencuci piring, dan membersihkan dapur. Sementara itu, Ibu Ningsih dan Rani melanjutkan aktivitas mereka tanpa memberikan banyak perhatian pada kerja keras Indah. Mertua dan adik iparnya lebih sering menganggap hal-hal yang dilakukan Indah sebagai sesuatu yang biasa. Tidak ada apresiasi, hanya tuntutan. Meski begitu, Indah tetap bertahan dengan senyum yang ia pertahankan di wajahnya. Setelah urusan dapur selesai, Indah mulai membersihkan rumah, menyapu dan mengepel lantai yang luas, membersihkan perabot, hingga memastikan setiap sudut rumah terlihat rapi. Rumah keluarga Suryo memang besar, dan membersihkannya seorang diri bukanlah tugas yang ringan. Namun, Indah tetap melakukannya tanpa mengeluh, meskipun lelah sudah seringkali terasa di setiap sendi tubuhnya. Ketika tiba waktunya untuk mencuci pakaian, Indah harus berjalan ke halaman belakang. Dia mengumpulkan pakaian kotor keluarga miliknya Suryo, ibu mertua dan adik iparnya. Mencuci tangan adalah rutinitas yang melelahkan, terutama ketika mesin cuci sedang rusak. Indah berlutut di samping ember, menggosok pakaian satu demi satu, berusaha menghilangkan noda yang membandel. Sambil bekerja, pikirannya kadang melayang pada kehidupan pernikahan yang ia bayangkan sebelum ini, penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Namun dalam kenyataannya, ada jarak yang terasa antara dirinya dengan mertua dan adik iparnya. Mereka tidak pernah benar-benar menunjukkan tanda-tanda keakraban atau menerima sepenuhnya kehadirannya. Indah merasa kesepian di tengah kesibukan rumah tangga yang terus menyita waktunya. Indah, jemuranmu jangan lama-lama di luar, nanti hujan. Tiba-tiba suara Ibu Ningsih terdengar dari dalam rumah. Baik Bu, nanti Indah angkat sebelum sore, jawab Indah sambil menghela nafas pelan. Indah menjalani hari-harinya dengan tulus, berharap suatu saat cintanya pada Suryo dan keluarganya akan dihargai lebih dari sekedar peran yang ia jalani. Meskipun kadang ia merasa kurang dihargai, Indah selalu kembali pada kenyataan bahwa menjadi istri dan menantu yang baik adalah jalan menuju kebahagiaan keluarga. Namun di balik senyumannya yang lembut, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Apakah semua yang ia lakukan ini akan benar-benar membuatnya bahagia? Ataukah ia hanya mengorbankan dirinya untuk sebuah pengakuan yang tak pernah datang? Hari itu, Indah menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasa. Namun tubuhnya mulai terasa lelah karena pekerjaan yang seolah tak ada habisnya. Setelah membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian dan menyiapkan makan siang, Indah merasa kehabisan energi. Dengan niat untuk hanya beristirahat sebentar, ia merebahkan tubuh di kasur. Namun, kelelahan itu begitu berat hingga ia tertidur lelap. Tidak sadar bahwa hujan deras tiba-tiba mengguyur halaman rumah. Di luar jemuran masih tergantung, terpapar hujan deras yang turun tanpa henti. Sementara itu, Bu Ningsih yang sedang duduk di ruang tengah melihat air hujan membasahi pakaian-pakaian yang baru saja dicuci Indah. Amarahnya langsung meledak, menganggap hal ini sebagai bentuk kelalaian yang tidak bisa diterima. Dengan langkah cepat dan suara sepatu yang terdengar keras di lantai, Bu Ningsih menghampiri kamar Indah. Tanpa ragu ia membuka pintu kamar dengan kasar dan membangunkan Indah yang masih tertidur. Indah, bangun, bentak Bu Ningsih dengan nada tinggi. Kamu itu menantu macam apa? Jemuran sampai basah kuyup begini, pemalas sekali. Indah terbangun dengan mata yang masih berat dan bingung. Dia mencoba mengumpulkan kesadaran, tapi suara keras Bu Ningsih membuatnya tersentak. Apa Bu? Tanyanya dengan suara lemah, masih berusaha mengerti situasinya. Jemuran itu basah semua, kamu tidur-tiduran aja di kamar, padahal tahu pekerjaan belum selesai. Malas sekali kamu.
Menantu apa yang kerjanya cuma tidur dan membiarkan rumah berantakan begini? Indah terdiam sejenak mencoba mencerna tuduhan itu. Ia merasa seluruh tubuhnya masih lelah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Sejak menikah, ia selalu berusaha keras untuk menjalankan tugasnya sebagai istri dan menantu. Tapi hari ini semuanya terasa salah. Maaf Bu, saya tidak sengaja tertidur. Tadi saya sudah apa? Potong Bu Ningsih dengan nada tajam. Kamu selalu saja ada alasan. Ini rumah besar, banyak pekerjaan. Kamu cuma tidur-tiduran aja. Kamu tidak pantas jadi menantu kalau seperti ini. Indah merasakan hatinya makin terluka. Suara keras Bu Ningsih menggema di seluruh ruangan. Tuduhan-tuduhan itu seperti duri yang menusuk perasaannya. Selama ini ia sudah bekerja keras tanpa mengeluh, tapi semua upayanya seolah tidak pernah dilihat. Saya sudah berusaha Bu, ucap Indah. Suaranya bergetar. Setiap hari saya mengerjakan semua pekerjaan. Mencuci, memasak, membersihkan, tapi hari ini saya benar-benar kelelahan. Kelelahan? Kamu baru di sini beberapa bulan, sudah mengeluh kelelahan. Dulu waktu saya muda, saya mengurus lebih banyak pekerjaan rumah ini sendiri tanpa mengeluh. Kamu itu manja. Indah menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai mengenang di matanya. Ia merasa tersudut, padahal ia tahu ia sudah memberikan yang terbaik. Suara Bu Ningsih terus menggema semakin keras dan penuh kemarahan. Tuduhan demi tuduhan terus dilontarkan membuat suasana rumah semakin tegang. Tanpa mampu menahan diri lagi, Indah akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tegas meskipun hatinya masih penuh luka. Bu, saya akan berusaha semampu saya. Saya bukan pemalas, saya hanya manusia biasa. Saya juga bisa lelah. Apa? Kamu berani melawan saya? Bu Ningsih makin marah. Wajahnya memerah. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada mertuamu. Maaf Bu, tapi saya bukan melawan. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa saya juga punya batas. Saya sudah melakukan semua ini dengan ikhlas, tapi rasanya Ibu tidak pernah puas. Bu Ningsih menatap Indah dengan tajam. Matanya berkilat penuh kemarahan. Kalau kamu tidak puas, kenapa tidak bicara dari awal? Kamu pikir dengan bicara seperti itu kamu bisa bebas dari tanggung jawab? Suasana makin memanas, Indah merasa sesak di dadanya. Sementara Bu Ningsih tidak berani menyalahkan dan memarahinya. Di balik amarah itu, Indah sadar bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tetap dianggap tidak cukup. Sambil menangis, Indah berkata, saya akan tetap melakukan semua tugas saya Bu, tapi tolong jangan bilang saya pemalas, itu menyakitkan. Bu Ningsih mendengus, tidak terkesan dengan permohonan Indah. Kalau kamu ingin dihargai, buktikan dengan tindakan, bukan alasan. Indah menunduk, merasakan air mata mulai mengalir pelan di pipinya. Hatinya terasa begitu berat. Hari itu di dalam keheningan setelah pertengkaran mereka, Indah tahu bahwa hubungannya dengan ibu mertuanya mulai retak. Indah duduk di kamar, hatinya masih bergemuruh setelah bentakan Bu Ningsih tadi. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Setelah sekian lama menahan perasaan, akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Suryo. Ia berharap setidaknya Suryo akan memahaminya, mendengarkan keluhannya, dan memberikan sedikit dukungan yang sangat ia butuhkan. Ketika Suryo pulang kerja, Indah menyambutnya dengan wajah penuh kecemasan. Setelah makan, saat suasana sedikit tenang, ia mengumpulkan keberanian untuk membuka pembicaraan. Mas, aku mau cerita soal tadi siang, ucap Indah dengan suara pelan, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Suryo menatapnya sebentar lalu mengangguk sambil meletakkan sendoknya. Apa? Ada apa sih? Mas, tadi waktu aku ketiduran hujan turun, jemuran basah semua, ibu marah besar dan aku dimarahi habis-habisan. Padahal aku benar-benar tidak sengaja. Aku sudah sangat lelah setelah mengurus semua pekerjaan rumah. Suryo mendengarkan dengan wajah datar seolah tidak peduli. Jadi kamu bilang apa? Itu kan memang salah kamu. Kalau kamu lebih teliti, jemuran gak akan basah kan? Ujarnya tanpa emosi. Indah tertegun, kata-kata Suryo seperti tamparan baginya. Ia berharap ada sedikit empati dari suaminya, tetapi yang ia dapat hanyalah kritikan dingin. Mas, aku sudah berusaha. Seharian aku bekerja tanpa istirahat, mencuci, memasak, membersihkan rumah. Aku hanya ketiduran sebentar karena benar-benar lelah. Suara Indah mulai bergetar, matanya berkaca-kaca. Indah, jangan mengeluh. Kamu itu istri, tugasmu memang mengurus rumah tangga. Kelelahan itu hal biasa, kenapa kamu gak bisa sedikit lebih teliti? Itu cuma jemuran Indah, kamu bisa urus itu, kalau tidak malas. Suryo berkata dengan nada tegas tanpa sedikit pun ada kelembutan. Kata malas yang terlontar dari mulut Suryo membuat hati Indah remuk. Ia sudah berusaha keras, berjuang untuk menjaga rumah dan memenuhi tanggung jawabnya. Tapi sekarang justru dianggap pemalas oleh suaminya sendiri.
Hati Indah terasa hancur berkeping-keping. Suaminya yang seharusnya jadi pelindung malah berdiri di sisi ibunya yang menyalahkan dirinya tanpa sedikit pun berusaha memahami. "Mas, aku bukan pemalas," kata Indah, suaranya hampir pecah. "Aku benar-benar sudah berusaha, aku cuma manusia, aku bisa capek. Apa Mas gak lihat selama ini, aku gak pernah ngeluh, ngurus semuanya sendiri. Aku cuma minta dimengerti sedikit Mas, apa itu terlalu berlebihan?" Suryo menatap Indah dengan tajam. "Ini bukan soal mengerti atau tidak, kamu sudah diberi tanggung jawab dan kamu harus jalani itu. Kalau ibu marah berarti kamu yang salah, kamu itu menantu di rumah ini, jangan bikin masalah." Indah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tuntutan Suryo terasa begitu tidak adil, semua beban rumah tangga ada di pundaknya. Tak sedikit pun ia tidak mendapat apresiasi atau dukungan. Bahkan dalam situasi ini Suryo lebih memilih untuk membela ibunya daripada memahami keadaannya. "Jadi Mas lebih pilih ibu daripada aku istrimu?" tanya Indah. Suaranya mulai gemetar oleh emosi yang tertahan. Air mata sudah menggenang di sudut matanya. Suryo menghela nafas keras seolah merasa kesal dengan pertanyaan itu. "Ini bukan soal memilih Indah. Kamu yang salah. Ya kamu harus terima. Jangan malah bawa-bawa perasaan." Indah tak mampu lagi menahan air matanya. Isak tangis mulai pecah di tengah percakapan mereka. Tapi Suryo hanya diam. Tidak menunjukkan sedikit pun empati. Seluruh tubuh Indah terasa berat seperti membawa beban yang tak terlihat. Setiap kata yang keluar dari mulut Suryo adalah luka baru yang menggores hatinya. "Kenapa Mas gak bisa sedikit aja berpihak padaku?" Suara Indah terdengar penuh kesedihan. "Aku ini istrimu, aku cuma butuh Mas untuk mendengarkan dan mendukungku. Kenapa Mas selalu menyalahkan aku?" Suryo menggeleng lalu berdiri dari kursinya. "Indah, kamu terlalu sensitif. Ini cuma masalah kecil, gak perlu dibesar-besarkan. Kalau kamu capek ya istirahat, tapi jangan malas, itu aja." Dengan ucapan itu Suryo meninggalkan ruangan, meninggalkan Indah yang masih terisak di meja makan. Hati Indah seperti tertusuk ribuan jarum. Di saat ia paling membutuhkan dukungan, suaminya malah memperparah luka yang ia rasakan. Dia merasa sendirian, terjebak dalam situasi di mana tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada dirinya. Indah menangis dalam diam, air matanya jatuh membasahi pipi. Hatinya semakin remuk karena kesadaran mulai muncul bahwa mungkin dalam pernikahan ini, ia akan selalu jadi pihak yang disalahkan tanpa ada perlindungan atau dukungan dari suaminya sendiri. Sehari setelah pertengkaran besar itu, Indah merasa tubuhnya semakin lemas. Pekerjaan rumah yang biasanya ia jalani dengan pasrah kini terasa jauh lebih berat. Tubuhnya bagaikan kehilangan tenaga, dan rasa pusing menghantam kepalanya setiap kali ia mencoba berdiri. Pagi itu, Indah tidak mampu bangun untuk menyiapkan sarapan. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur mengerang pelan dengan wajah pucat. Suryo yang awalnya kesal karena melihat Indah tidak bangun seperti biasa, perlahan mulai menyadari ada yang tidak beres. Saat ia mendekati tempat tidur, dia melihat wajah istrinya yang tampak begitu lemah. Suryo mulai khawatir. "Indah, kamu kenapa? Kok gak bangun?" tanya Suryo. Suaranya terdengar lebih lembut kali ini, meskipun masih ada nada ketegangan yang tersisa dari hari sebelumnya. Indah hanya menggeleng kelepah. "Aku gak tahu Mas, badanku lemah sekali." Melihat kondisi Indah yang begitu memprihatinkan, Suryo memutuskan untuk segera membawanya ke dokter. Tanpa banyak berkata-kata, ia membantu Indah bangun dan menggandengnya menuju mobil. Sepanjang perjalanan, suasana di antara mereka terasa tegang. Namun kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena kekhawatiran yang mendalam. Setibanya di klinik, dokter segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Indah terbaring di ranjang periksa, masih merasa lemah dan kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Suryo berdiri di dekatnya, wajahnya terlihat lemas. Setelah beberapa saat, dokter tersenyum tipis dan menatap keduanya dengan tatapan penuh arti. "Selamat Bu Indah, Anda sedang hamil muda," ucap dokter dengan lembut. Indah terkejut, begitu pula Suryo. Keduanya terdiam sejenak, mencerna kata-kata dokter itu. Hamil? Rasa lelah dan kelemahan yang Indah rasakan ternyata bukan karena sakit biasa, melainkan karena kehadiran kehidupan baru di dalam tubuhnya. Perlahan senyum muncul di wajah Indah, meskipun tubuhnya masih lemah. Kabar itu terasa seperti angin segar di tengah kesulitan yang dialami belakangan ini. Suryo yang awalnya masih bingung, tiba-tiba tersenyum lebar, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Semua kekesalan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka seolah lenyap seketika. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah kabar bahagia ini. Ia akan menjadi ayah. "Indah, kamu hamil," seru Suryo dengan penuh antusias. Ia menggenggam tangan Indah dengan erat, perasaannya campur aduk antara bahagia dan haru. "Alhamdulillah, kita akan punya anak."
Indah meskipun masih lemah ikut tersenyum meski air mata haru mulai menggenang di pipinya. Iya, alhamdulillah mas. Hatinya yang semula dipenuhi kesedihan dan ketegangan kini terasa ringan. Kehadiran calon buah hati mereka memberikan harapan baru, seolah menghapus luka-luka kecil yang telah menyelimuti pernikahan mereka. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sangat berbeda. Suryo tidak bisa berhenti tersenyum dan sesekali dia menatap Indah dengan mata berbinar. Kamu harus banyak istirahat sekarang Indah, jangan terlalu lelah lagi, kata Suryo sambil menepuk lembut tangan istrinya. Mulai sekarang kita harus lebih hati-hati, apalagi kamu sedang hamil, insya Allah semuanya akan lancar. Indah mengangguk pelan meskipun ia masih merasa sedikit lelah. Perasaan bahagianya jauh lebih kuat daripada rasa lemas yang menderanya. Dalam hatinya Indah berdoa agar kehamilannya berjalan dengan baik dan dapat menjadi awal baru yang lebih baik bagi pernikahannya dengan Suryo. Saat tiba di rumah, Suryo segera menceritakan kabar baik itu kepada Bu Ningsih. Namun, respon ibunya tidak sehangat yang diharapkan. Ibu Ningsih hanya menanggapi dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Baguslah kalau gitu, ujar Bu Ningsih datar. Tapi kamu Indah, jangan jadikan ini alasan untuk malas-malasan ya. Meski hamil, kamu tetap harus bantu-bantu di rumah. Suryo sedikit tertegun mendengar ucapan ibunya, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu betul karakter keras Bu Ningsih dan tidak ingin merusak kebahagiaan mereka saat ini. Ia memilih untuk tidak berdebat dan hanya menepuk lembut bahu Indah, memberinya dukungan dalam diam. Meskipun ada sedikit kekecewaan pada respon ibunya, Suryo dan Indah memutuskan untuk tetap fokus pada kabar bahagia itu. Mereka berdua kini memiliki harapan baru, sebuah alasan kuat untuk terus maju dan berusaha memperbaiki hubungan mereka, demi calon anak yang akan segera hadir dalam hidup mereka. Setelah kabar kehamilan Indah membawa kegembiraan di tengah rumah tangga mereka, Suryo mulai merencanakan segala sesuatunya dengan lebih matang. Ia menjadi lebih perhatian terhadap Indah, memastikan bahwa istrinya tidak terlalu kelelahan dengan pekerjaan rumah. Namun, di balik perhatian itu, ada satu hal yang sangat penting di benak Suryo, tabungan untuk persiapan persalinan. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Suryo dan Indah duduk di ruang tamu mengobrol tentang masa depan anak mereka. Suryo dengan tenang membuka pembicaraan tentang hal yang serius. Indah, kita harus mulai memikirkan persiapan untuk persalinan nanti. Biayanya pasti tidak sedikit, kata Suryo sambil menatap Indah. Indah yang tengah mengelus perutnya yang mulai membesar mengangguk pelan. Iya mas, aku juga berpikir begitu. Kita harus menyiapkan semuanya sebaik mungkin. Suryo tersenyum lalu melanjutkan. Aku akan memberi kamu uang setiap bulannya untuk ditabung. Tapi aku pikir sebaiknya uang itu kita titipkan ke ibu saja. Beliau akan lebih berpengalaman dalam mengelola uang, dan aku percaya beliau akan mengurusnya dengan baik. Indah terdiam sejenak. Mendengar usulan itu, ada sedikit keraguan yang muncul di hatinya. Hubungannya dengan Bu Ningsih memang tidak begitu mulus sejak awal, terutama setelah insiden pertengkaran beberapa waktu lalu. Meski begitu, Indah tidak ingin menimbulkan masalah baru atau terlihat tidak menghormati suaminya. Ia tahu Suryo sangat menghormati ibunya, dan Indah merasa berkewajiban untuk mengikuti apa yang suaminya inginkan. Tapi, apakah tidak sebaiknya aku yang menyimpan uangnya, Mas? Aku bisa lebih mudah mengelola kalau disimpan sendiri. Indah memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya, meski dengan nada hati-hati. Suryo menggeleng. Lebih baik dititip ke ibu pasti lebih paham bagaimana mengelola uang itu. Lagi pula aku sudah bilang ke ibu soal ini, beliau setuju, kamu gak perlu khawatir. Indah menarik nafas panjang, menelan rasa ragu yang masih mengganjal. Baik mas, kalau mas pikir itu yang terbaik aku ikuti. Suryo tersenyum puas. Bagus, Indah kamu gak perlu khawatir, semua akan beres. Meski telah setuju dengan keputusan Suryo, ada sesuatu di dalam hati Indah yang terus mengusik. Dia merasa seolah-olah menyerahkan kontrol keuangan yang seharusnya menjadi haknya sebagai ibu dari calon anak mereka. Namun ia tidak ingin memperpanjang masalah ini. Bagi Indah, keharmonisan rumah tangga lebih penting daripada perasaan kecil yang mengganggu pikirannya. Tahu selama ini Suryo jarang membuat keputusan yang salah. Sejak malam itu, setiap bulan Suryo memberikan Indah sejumlah uang yang kemudian ia serahkan kepada Bu Ningsih. Meski setiap kali Indah menyerahkan uang tersebut, ada rasa tak nyaman di hatinya. Dia terus meyakinkan diri bahwa ini adalah cara terbaik. Setiap kali ia melihat wajah Bu Ningsih yang menerimanya dengan sikap tenang namun dingin, rasa cemas itu semakin membesar. Namun Indah tetap memilih diam, karena ia tak ingin memancing ketegangan lagi di rumah. Di suatu kesempatan, saat Indah memberikan uang tabungan itu, ia mencoba berbicara dengan Bu Ningsih dengan harapan bisa merasa lebih tenang.
Ibu, ini uang dari Mas Suryo untuk tabungan persalinan. Ibu yakin kita bisa cukup dengan persalinan nanti? Tanya Indah dengan nada hati-hati. Ibu Ningsih menatapnya sejenak lalu mengangguk tanpa banyak bicara. Ya, nanti kalau sudah saatnya kamu tinggal minta, jangan khawatir, semua beres. Jawab Bu Ningsih dengan nada datar. Indah berusaha tersenyum, meski jauh di dalam hatinya perasaan ragu itu makin menguat. Namun ia tetap memilih untuk mempercayakan segalanya kepada mertuanya, seperti yang disarankan Suryo. Dia hanya berharap bahwa semua yang akan berjalan sesuai rencana dan saat waktunya tiba, uang tabungan itu akan tersedia untuk keperluan persalinannya. Setiap malam Indah terus berdoa agar keputusan ini adalah yang terbaik, meskipun perasaan ragu itu masih ada. Ia tetap meyakinkan dirinya bahwa seorang istri menuruti dan mempercayai suaminya adalah yang terbaik untuk keharmonisan rumah tangga mereka. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi Indah berubah menjadi beban yang makin berat. Di tengah perutnya yang semakin membesar dan kelelahan yang tak kunjung reda, tugas rumah tangga tetap tak berhenti mengalir. Setiap pagi, Indah harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Suryo dan keluarganya. Meski tubuhnya terasa semakin lemas dan lamban, ia berusaha keras menyelesaikan semua pekerjaan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makan malam. Namun kehamilan membuat semuanya menjadi jauh lebih berat. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti perjuangan tersendiri. Rasa sakit di punggung dan kaki semakin sering datang, tapi Indah tetap berusaha tegar. Ia percaya bahwa dengan menunaikan kewajibannya sebagai istri dan menantu, ia bisa menjaga keharmonisan rumah tangga yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Suatu pagi, saat tubuhnya terasa terlalu berat untuk berdiri, Indah mencoba meminta sedikit kelonggaran pada Suryo. Mas, aku capek sekali. Mungkin bisa minta bantuan ibu atau adikmu untuk beberes sebentar. Tanyanya dengan suara lemah namun penuh harap. Suryo menatap Indah sejenak lalu menghela nafas panjang. Kamu jangan malas Indah, ini cuma pekerjaan rumah, bukan hal yang besar. Kamu kan bisa istirahat nanti, jawabnya tanpa memberi perhatian lebih pada kondisi Indah. Kata-kata itu menghantam hati Indah, meski sakit ia tetap menahan diri. Setiap hari ia terus bekerja, seolah tanpa jeda, berusaha memenuhi harapan suaminya, meski tubuhnya semakin menjerit kelelahan. Waktu terus berjalan, di usia kehamilan Indah yang sudah memasuki bulan ke-9, perasaan cemas dan antusias menyelimuti dirinya. Ia mulai memikirkan persiapan untuk persalinan yang sudah makin dekat. Tiba-tiba saatnya untuk memikirkan biaya yang akan digunakan di rumah sakit. Dengan penuh harap, Indah memberanikan diri untuk menagih hutang tabungan yang selama ini dititipkan kepada Bu Ningsih. Sore itu, saat suasana rumah sedang sepi, Indah menghampiri Bu Ningsih di ruang tamu. Ibu, ini sudah bulan ke-9. Saya mau menanyakan soal uang tabungan persalinan yang saya titipkan, ujar Indah dengan nada sopan berusaha menahan keraguannya. Namun respon yang ia dapat jauh dari harapan. Bu Ningsih melirik Indah dengan tatapan dingin. Uang itu sudah aku pakai, jawabnya santai tanpa sedikit pun rasa bersalah. Indah merasa tubuhnya menjadi dingin. Ibu, dipakai untuk apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Indah langsung menunjukkan wajah tidak sabar. Aku pakai buat beli motor baru. Kamu ini tidak tahu diri ya, uang itu kan dari anakku, kenapa kamu protes? Hardiknya dengan nada tinggi. Kata-kata itu menghantam Indah seperti palu. Tapi ibu, itu untuk persalinan saya. Bagaimana saya bisa bayar nanti? Suara Indah mulai gemetar, merasa sangat kecewa dan terhianati. Apa, kamu berani lawan aku? Jangan mentang-mentang hamil kamu bisa seenaknya di rumah ini. Ibu Ningsih semakin naik pitam. Ini rumahku, uang itu juga hakku, jadi kamu jangan banyak protes. Indah merasa air matanya mulai mengalir. Kekecewaan yang selama ini ia pendam perlahan berubah menjadi kemarahan. Ibu, ini tentang anak saya, cucu ibu juga. Kenapa ibu malah pakai uang itu tanpa bilang dulu? Indah mencoba membela diri. Pertengkaran pun meledak. Suara Bu Ningsih yang melengking beradu dengan isak tangis Indah yang tak bisa lagi dibendung. Suasana di rumah menjadi tegang, seolah ada api yang menyulut emosi keduanya. Indah merasa begitu dikhianati dan tidak dihargai, sementara Bu Ningsih terus menganggapnya sebagai menantu yang tidak tahu diri. Tak tahan dengan situasi itu, Indah memutuskan untuk mengadu pada Suryo, berharap suaminya bisa membela dan memberikan solusi. Namun saat Indah menceritakan semuanya, respon Suryo kembali membuat hatinya remuk. Alih-alih mendukung istrinya, Suryo justru membelanya. Kamu ini bagaimana sih Indah? Kenapa malah berani lawan ibu? Kamu bisa menghormati orang tua nggak? Hardik Suryo membuat hati Indah semakin terluka. Tapi mas, itu uang untuk persalinan kita. Bagaimana kalau tidak cukup nanti? Indah mencoba menjelaskan meski air matanya terus membasahi pipinya. Suryo menggeleng dengan tegas. Urusan uang itu bisa kita pikirkan nanti.
Tapi sekarang yang penting kamu jangan sok melawan ibu. Ibu lebih tahu soal ini semua. Kamu harusnya lebih hormat. Indah tak bisa lagi berkata-kata. Rasanya semua harapannya runtuh dalam sekejap. Suryo, suaminya yang seharusnya menjadi pelindung dan pembelanya, malah memarahinya lagi. Perasaan kecewa dan tak dihargai menumpuk, membuat hati Indah seolah tercekik oleh kenyataan yang begitu pahit. Dalam diam, Indah hanya bisa menangis, meratapi nasibnya yang terasa semakin berat. Di dalam hatinya kekecewaan semakin membesar dan cinta yang dulu begitu kuat kini terasa mulai memudar di tengah penderitaan yang terus bertambah. Setiap malam Indah menangis dalam diam. Kesedihan dan rasa tak dihargai membayangi hatinya seperti awan yang gelap yang tak kunjung berlalu. Di rumah suaminya ia merasa seperti seorang tamu yang tak pernah diinginkan. Apapun yang ia lakukan seolah tak pernah cukup di mata mertuanya. Bahkan, Suryo suaminya seharusnya menjadi pelindung, seringkali lebih memilih berpihak kepada Bu Ningsih daripada dirinya. Keadaan semakin memperburuk ketika uang tabungan persalinannya Raib dipakai oleh Bu Ningsih untuk membeli motor baru. Indah merasa seluruh dunianya runtuh. Bayangan tentang persalinan yang aman dan nyaman kini terhapus, digantikan oleh kecemasan yang mencekam. Stres yang terus menggerogoti hati dan pikirannya akhirnya berdampak pada kesehatannya. Indah mulai jatuh sakit. Tubuhnya makin melemah, ketakutan mulai menghantuinya setiap saat. Ia takut tak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya yang masih dalam kandungan. Dokter akhirnya menyarankan agar Indah melahirkan secara prematur, karena kondisi tubuhnya yang sudah terlalu lemah, ini menjadi pukulan lain yang tak sanggup ia terima. Persalinan prematur bukanlah yang ia bayangkan, tapi nyawanya dan bayinya menjadi taruhan. Suryo yang awalnya penuh kebanggaan karena akan segera menjadi seorang ayah mendadak bingung karena mereka tak lagi punya uang untuk biaya persalinan. "Kamu harus minta bantuan keluargamu, Indah," kata Suryo dengan nada tertekan saat mereka duduk di ruang tamu. "Kita butuh uang cepat dan aku gak punya jalan lain." Indah terdiam, air mata mengendang di pelupuk matanya. Ini adalah pukulan terakhir, bukan hanya fisiknya yang lemah tapi hatinya pun hancur. Dengan hati yang penuh beban, Indah akhirnya meminta pinjaman kepada keluarganya. Beruntung keluarganya masih punya simpati dan memberikan bantuan finansial untuk persalinan. Dokter dan perawat segera mengecek kondisi bayi itu. Saat mereka mulai beraksi, Indah merasakan ketakutan yang mendalam. Rasa sakitnya perlahan memudar dan merasa kehilangan sudah menggerogoti hatinya. "Maaf Ibu, bayi Anda lahir prematur dan kondisinya sangat lemah. Kami akan berusaha sekuat mungkin." Tapi, suara dokter terdengar berat. Indah tak bisa mendengar lanjutan kata-kata dokter. Segala suara di sekitarnya seperti samar. Semua harapan dan kebahagiaan yang ia bangun dalam hati kini hancur berkeping-keping. Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia memandang bayi kecilnya, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. "Anakku, maafkan ibu. Ibu tidak bisa menjagamu," gumam Indah. Suaranya tak lebih dari bisikan. Beberapa hari ke depan Indah terbaring lemah di rumah sakit. Setiap kali ia memandang inkubator di sebelah tempat tidurnya, hatinya merasa teriris. Dia melihat para perawat yang berjuang menyelamatkan buah hati yang sangat dicintainya. Namun akhirnya harapan itu sirna. Bayi itu hanya bertahan seminggu. Ketika waktu itu tiba, Indah merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Dokter dengan lembut memberitahu bahwa bayi yang ia cintai kini sudah pergi. Kehilangan itu begitu mendalam, menorehkan luka yang tak terkalahkan. Dalam keheningan rumah sakit, Indah hanya bisa memeluk tubuh bayi yang sudah tak bernyawa itu. Ia menangis sejadi-jadinya. Seluruh dunianya terasa runtuh di hadapannya. Perasaan bersalah, sakit hati, dan keputusasaan bergumul dalam dirinya. Suryo pun menangis, tapi tak satu pun dari mereka mampu menghibur satu sama lain. Keduanya terjebak dalam kesedihan yang berbeda. Namun yang membuat Indah semakin terluka adalah kelakuan Ibu Ningsih. Alih-alih memberikan dukungan atau kata-kata penghiburan, ibu mertuanya justru menyalahkan Indah. "Kamu emang gak becus jadi ibu," hardik Ibu Ningsih ketika mereka kembali ke rumah. "Anakmu mati karena kamu lemah. Kalau saja kamu bisa menjaga kandunganmu lebih baik, semua ini tidak akan terjadi." Kata-kata itu menusuk Indah seperti belati tajam. Ia terdiam, tubuhnya gemetar oleh amarah dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Selama ini ia mencoba menahan diri, mencoba bersabar meski diperlakukan tak adil. Tapi kali ini, kata-kata Bu Ningsih memuncak dalam batinnya. "Ibu, bagaimana bisa ibu bicara seperti itu?" teriak Indah. Suaranya pecah oleh tangis yang tertahan. "Anak saya meninggal, ibu malah menyalahkan saya. Saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan, tapi ibu hanya peduli pada diri sendiri." Ibu Ningsih tidak terima dibentak oleh Indah. Wajahnya memerah, amarahnya meledak-ledak. "Kamu berani melawan aku ya? Di rumah ini aku yang berkuasa. Kalau kamu tidak suka keluar dari sini."
Pertengkaran besar pun tak bisa terhindarkan. Indah yang selama ini menahan segala sakit hati tak lagi bisa menutupi kekecewaannya. Ia membela dirinya dengan suara gemetar tapi penuh ketegasan. Ibu sudah ambil uang persalinan saya tanpa izin. Ibu selalu merendahkan saya dan sekarang ibu bahkan tidak peduli bahwa saya baru saja kehilangan anak saya. Bu Ningsih makin marah. Ia berbalik pada Suryo yang hanya terdiam di sudut ruangan. Suryo, ceraikan dia sekarang. Dia sudah berani melawan ibu. Indah tertegun, hatinya terasa semakin hancur. Suryo menatapnya dengan bingung seolah berada di antara dua kekuatan besar, ibunya dan istrinya. Indah berharap meski kecil, Suryo akan membelanya kali ini. Namun kata-kata Suryo yang keluar membuatnya semakin jatuh. Indah, jangan terlalu keras sama ibu. Ibu hanya emosi, dan kamu juga harus belajar menghormati orang tua. Mendengar itu, Indah merasa dunianya benar-benar runtuh. Lelaki yang ia cintai, yang ia harap bisa menjadi pelindungnya, lagi-lagi memilih membela ibunya. Kini hatinya sudah terlalu lelah untuk bertahan. Hari-hari berlalu setelah kehilangan bayi yang membuat Indah terpuruk dalam kesedihan. Di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berbahagia, Indah merasa semakin terasing. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada kenangan manis yang kini sirna. Bu Ningsih terus melontarkan sindiran dan Suryo pun tampak semakin menjauh. Dia lebih memilih bungkam ketimbang berhadapan dengan ibunya, dan hal itu menghancurkan hati Indah lebih dalam. Indah menghabiskan waktu berjam-jam merenung di sudut kamarnya, membayangkan bagaimana hidupnya jika terus bertahan dalam hubungan yang penuh luka. Ia merasakan betapa kesepian itu menjadi teman setianya dan rasa sakit yang terus menggerogoti membuatnya semakin lemah. Suatu malam saat berbincang dengan sahabatnya melalui telepon, Indah tak kuasa menahan air mata. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Rina. Rasanya semuanya tidak ada ujungnya. Dia tidak pernah membela aku. Bahkan saat aku sangat membutuhkan dukungannya. Keluhnya, suaranya bergetar. Aku tahu ini berat, Indah, tapi kamu berhak bahagia. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Rina menjawab dengan nada penuh empati. Kata-kata sahabatnya itu mengingatkan Indah pada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Ia tahu meski perpisahan itu sangat menyakitkan, namun tertahan dalam hubungan yang merugikannya bukanlah jalan yang benar. Dengan tekad yang bulat, Indah memutuskan untuk menggugat cerai Suryo. Hari itu dia melangkah masuk ke kantor pengacara dengan langkah yang berat namun mantap. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang sangat berat, namun Indah tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kembali kehidupannya. Selamat pagi, Ibu. Apa yang bisa saya bantu? Sapa sekretaris pengacara saat melihat Indah memasuki ruang tunggu. Indah menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Saya ingin menggugat cerai suami saya. Suara Indah tenang meskipun hatinya berdebar. Setelah berbicara dan menjelaskan situasi yang dihadapi, Indah keluar dari kantor pengacara dengan perasaan campur aduk. Dia tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tapi di dalam hati ia merasakan secercah harapan untuk memulai hidup baru. Hari-hari berikutnya, Indah menjalani proses perceraian dengan penuh kesedihan. Suryo menerima surat cerai dengan wajah datar. Kamu sudah memutuskan, Indah, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tanyanya penuh dengan kepasrahan. Ini yang terbaik untuk kita berdua, Suryo. Aku merasa tidak dihargai dan tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Jawab Indah tegas meski hatinya bergetar. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Suryo mengalihkan pandangan, tidak ada lagi kata yang terucap. Proses perceraian pun dilaksanakan dengan cepat dan Indah kembali ke rumah orang tuanya. Saat memasuki rumah yang sudah lama ditinggalkannya, suasana familiar menyambut, namun rasa sakit dan kenangan akan masa lalu masih menyelimuti hatinya. Selamat datang kembali, Nak. Kami selalu menunggumu. Ucap ibunya dengan pelukan hangat. Indah merasa sedikit lega, tapi kesedihan dan rasa kehilangan belum sepenuhnya sirna. Meskipun keputusan itu terasa berat, Indah bertekad untuk move on. Ia ingin mengubah hidupnya, menata kembali semua yang telah hancur. Malam-malam panjang dihabiskan untuk menulis di jurnal, mencurahkan semua perasaannya. Setiap kata yang tertulis adalah langkah menuju penyembuhan. Dengan dukungan orang tuanya, Indah berusaha keras untuk bangkit. Dia mendaftar di kelas-kelas yang diminatinya, mulai bergaul dengan teman-teman lama dan perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan dirinya. Indah tahu bahwa hidupnya masih panjang. Dia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Meski hati ini masih terasa hampa, Indah berjanji untuk menemukan kembali kebahagiaannya. Ia berusaha mengubur semua kenangan menyakitkan dan berfokus pada masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan berlalu, Indah perlahan sembuh dari traumanya. Setiap harinya dia berusaha keras untuk menemukan kebahagiaan yang hilang. Indah mulai mendalami hobinya, mengikuti kelas memasak dan menggambar, serta menghabiskan waktu bersama teman-teman. Meski bekas luka emosional masih membekas, dia yakin bahwa hidupnya akan lebih baik tanpa Suryo dan keluarganya.
Suatu sore saat cuaca cerah dan sinar matahari menyinari jalan setapak yang biasa ia lewati, Indah merasakan semangat baru. Ia memutuskan untuk jalan-jalan, menikmati udara segar dan keindahan alam di sekelilingnya. Namun tanpa sengaja langkahnya membawa Indah ke depan rumah mantan mertuanya. Rumah itu. Gumamnya terkejut melihat papan besar bertuliskan disita terpampang jelas di dinding rumah yang dulunya menjadi tempat dia tinggal. Indah mendekat, hatinya berdebar. Di sana dia melihat beberapa petugas bank sedang melakukan pengecekan di dalam rumah. Rasa ingin tahunya memuncak, dan dia pun bertanya kepada salah satu petugas. "Permisi, ada apa dengan rumah ini?" "Rumah ini disita karena pemiliknya tidak mampu bayar hutang yang menumpuk," jawab petugas dengan nada datar. "Bu Ningsih pemilik rumah sudah gagal bayar selama beberapa bulan, mereka harus keluar dari sini." Kabar itu membuat Indah tertegun. Dia tidak menyangka Bu Ningsih yang selama ini selalu bersikap angkuh dan meremehkannya, kini berada dalam keadaan sulit. Indah berusaha mengendalikan emosi saat dia melanjutkan langkahnya menjauh dari rumah itu. Tapi rasa penyesalan dan kelegaan bercampur aduk dalam dirinya. Beberapa hari kemudian Indah mendengar kabar lebih lanjut dari teman-temannya. Ternyata Suryo dan adiknya juga dipecat dari tempat kerja mereka. Dengar-dengar mereka dipecat karena curi uang perusahaan. Cerita sahabat Indah, Rina, saat mereka duduk bersama di sebuah kafe. Konon semua itu dilakukan untuk membiayai hutang si Bu Ningsih. Malang sekali ya. Indah merasa hatinya teraduk-aduk. Dia tidak ingin bersikap jahat, tapi perasaannya campur aduk. Di satu sisi ada rasa kasihan pada Suryo yang kini terpuruk, namun di sisi lain dia juga merasa lega, mengetahui bahwa dia telah terhindar dari hidup yang penuh dengan masalah dan kesulitan itu. Di tengah kebingungannya, Indah merenung. Ini adalah konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Mereka selalu merasa di atas orang lain, dan sekarang mereka terjerat dalam masalah yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya, Indah merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. "Aku sudah terlepas dari bahaya yang mungkin akan menjangkau diriku jika aku tetap tinggal di sana," bisiknya dalam hati, mengelus dada sebagai bentuk syukur. Indah merasa semangat untuk melanjutkan hidup kembali pulih. Dia mulai merencanakan masa depannya, ingin membangun kehidupan yang lebih baik, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dia ingin menjadi perempuan yang mandiri, kuat, dan tidak bergantung pada orang lain.